Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pax20 Journey. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 cara cuan di market kripto pada tahun 2025 ini. Sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, bolehlah kalian subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update informasi terbaru dari channel ini ke depannya. Jangan lupa untuk like video ini juga biar aku makin semangat bikin video-video kayak gini ke depannya teman-teman. Nah, aku mau sampaikan terlebih dahulu, semua cara yang aku bakal bahas di video ini itu hanya teori singkatnya saja. Jika teman-teman itu tertarik, aku bisa bahas lebih dalam di konten khusus. So, kalian komen aja di kolom komentar. Nanti kalian pilih yang mana yang bakal aku bahas dan aku praktekkan untuk kedepannya. Dan aku bakal disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini itu tujuannya untuk memberikan informasi saja, bukan saran finansial untuk membeli atau melakukan aktivitas investasi apapun ya. Dan segala keuntungan dan kerugian yang dialami menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, langsung saja kita ke cara yang pertama teman-teman. Nah, untuk cara yang pertama itu trading di market spot. Nah, untuk trading di market spot ini itu ibarat kata kalian itu membeli koin kripto pas harganya murah, terus kalian ngejualnya ketika pas harganya udah naik. Nah, kalian itu memperoleh keuntungan itu dari selisih harga beli dan harga jual pada aset kripto yang kamu miliki. Nah, contoh misalkan kalian beli satu Bitcoin pada harga 600 juta dan menjualnya di 1,5 miliar rupiah. Nah, itu teman-teman udah mengantongi profit kurang lebih sekitar 900 juta rupiah ya untuk teman-teman yang pegang satu keping Bitcoin. Nah, jika harganya turun ya pasti kalian akan mengalami rugi atau loss. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua ini kita itu trading di market futures. Nah, kita itu bisa memperoleh keuntungan dari dua arah market, yaitu ketika harga naik dan ketika harga turun. Nah, gimana penjelasannya? Untuk yang pertama itu ada open posisi long. Untuk posisi long itu dengan leverage satu kali, itu ibarat kata teman-teman itu melakukan buy atau beli koin kripto di market spotnya. Nah, untuk skema dari open posisi long itu, kalian kalau misalkan harga koin yang kalian open posisi long itu naik, maka kalian akan mendapatkan profit. Namun apabila kalau koin yang kalian long itu ternyata turun, kalian akan mendapatkan loss atau kerugian. Nah, selanjutnya untuk open posisi short itu kebalikannya ya teman-teman. Kalau misalkan kalian open posisi short, kalau harganya naik maka kalian akan rugi atau loss. Namun jika koin yang kalian open posisi short itu turun harganya, maka teman-teman itu dapat untung atau profit. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa harga koinnya turun tapi kok malah dapat profit? Oke, di sini aku bakal kasih dua studi case ya. Kita lanjut. Nah, pertama kita open posisi short, terus kita posisinya untung nih. Nah, saya ingatkan lagi, leverage-nya yang kita gunakan itu leverage satu kali ya teman-teman. Nah, di sini analoginya teman-teman itu misalkan kalian mau open posisi short dengan modal 100 US dollar dengan koin USDT ya. 1000 US dollar di koin USDT ini kita jaminkan untuk hutang koin misalkan di sini ABC ya. Nah, pada satu hari lalu satu koin ABC itu dihargai 10 US dollar. Pada hari itu juga di satu hari yang lalu itu kita pinjam totalnya dengan modal 1000 US dollar ini kita dapat 100 koin ABC di harga 10 US dollar per koinnya. Pada saat itu juga setelah kita mendapatkan pinjaman 100 koin ABC, kita langsung menjual seluruh koin yang kita pinjam ya di harga 10 US dollar untuk satu koin ABC tadi. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan uang hasil penjualan. Nah, uang hasil penjualan itu adalah uang bayar utang yang nilainya 1000 US dollar. Karena 100 koin ABC dengan harga 10 US dollar, kalian kalikan saja maka uang bayar utangnya adalah 1000 US dollar pada satu hari yang lalu.
Kemudian pada saat ini satu koin ABC itu ternyata harganya turun 50% teman-teman. Tinggal 5 US dollar per satu koinnya. Nah, kalau misalkan kita mau close position, itu uang bayar utang di sini nih kan 1000 US dollar. Itu kalau misalkan satu koin ABC harganya 5 US dollar, maka kita hanya tinggal ngambil setengahnya saja teman-teman, yaitu 500 USDT untuk membeli utang kita dulu di koin ABC sebanyak 100 koin di harga 5 US dollar per satu koinnya, agar utang kita itu lunas dan modal kita ini kembali. Untuk sisa uang dari penjualan atau uang bayar utang itu kan sisa 500 US dollar, karena 500 US dollar yang lain itu kan kita gunakan untuk bayar utang ya. Nah, itu sisanya 500 US dollar tadi yang tidak kita gunakan untuk membayar utang itu akan menjadi profit kita teman-teman. Jadi modal 1000 USDT kita kembali dan sisa uang bayar utang 500 USDT jadi profitmu. Nah, setelah kamu close posisi, maka modalmu menjadi 1000 US dollar ditambah 500 US dollar, maka totalnya adalah 1500 US dollar di koin USDT teman-teman. Nah, ini di studi case untung dengan leverage 1 kali. Nah, gimana kalau misalkan posisinya rugi? Nah, untuk posisi rugi seperti ini teman-teman analoginya. Kalau kita dalam posisi rugi, terus kita tetap menggunakan leverage 1 kali ya, kita tidak menggunakan pengkalian leverage, kita akan tetap menggunakan leverage 1 kali walaupun di trading futures. Nah, seperti tadi kita punya 1000 US dollar di koin USDT, kita jaminkan untuk beli koin ABC. Nah, satu hari yang lalu satu koin ABC itu harganya 10 USDT, dan kita di hari yang sama tersebut kita pinjam totalnya semuanya itu 100 koin ABC di harga 10 dolar per koinnya. Nah, 100 koin ABC tadi kita langsung jual semuanya tuh di harga 10 US dollar per satu koinnya. Nah, seperti tadi uang hasil penjualan adalah uang bayar utang, kita dapat 1000 US dollar di koin USDT. Nah, ternyata teman-teman saat ini koin ABC mengalami kenaikan sebesar 50%, yang dari satu koin ABC itu 10 US dollar sekarang menjadi 15 US dollar. Nah, gimana kalau misalkan kayak gini? Nah, uang bayar utang diambil seluruhnya ini, yaitu 1000 USDT. Karena masih kurang 500 USDT atau US dollar, maka diambil dari modal pinjamanmu di sini teman-teman untuk membeli total 100 koin ABC di harga 15 dolar per koinnya agar utang lunas dan modal kembali teman-teman. Nah, modalmu itu diambil 500 US dollar di koin USDT untuk menutupi kekurangan pembayaran utang, karena kalau misalkan koinnya naik ya otomatis uang bayar utang di sini nih itu nggak cukup buat beli 100 koin ABC di harga 15 US dollar teman-teman ya. Jadi untuk bisa menutupi ataupun membayar utang keseluruhan itu harus ngambil dari kamu punya modal sebelumnya. Nah, otomatis modal 500 USDT kamu kembali dan sisa bayar utangnya tidak ada. Malah kamu nombok di sini teman-teman. Ya, jadi modal kamu di sini 1000 USDT dikurangi 500 USDT buat bayar utang ya. Karena kurang 500 USDT, maka modal sisa yang kamu miliki itu hanya 500 USDT teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian trading futures, saya sarankan teman-teman harus belajar yang namanya fundamental analysis dan technical analysis. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga itu teman-teman melakukan staking. Apa sih sebenarnya staking itu? Staking itu teman-teman itu mengunci koin kripto yang kamu miliki untuk menjaga dan mengamankan jaringan blockchain agar tetap aman. Sebagai imbalan, karena kamu telah membantu keamanan jaringan, maka kamu akan mendapatkan yield berupa koin yang kamu stake. Misalkan di sini ya, itu USDC dan USDT. Nah, ini dia teman-teman untuk analoginya ya. Kita mengunci koin USDC dan USDT, tapi nggak
cuma USDC dan USDT saja, bisa koin apapun seperti Solana, Ethereum, dan lain-lain. Ini adalah lanjutan ya untuk stakingnya. Di sini kalian bisa staking di dua tempat, yaitu di DeFi, yaitu ada di Curve Finance contohnya, dan juga Pendle. Dan untuk di Checks yang ada itu di contohnya di Indonesia ada Mobe, Thrift, Toko Crypto, Indodax, dan juga BitTime teman-teman yang menyediakan fitur staking ini. Nah, untuk di exchange global sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya ambil contoh yaitu OKX saja. Sebenarnya masih banyak lagi seperti Bybit, Binance, Bitget, Get.io, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke cara yang keempat ya teman-teman. Nah, untuk cara yang keempat yang sering teman-teman lihat di videoku untuk di invest aplikasi Mobe ya, yaitu adalah strategi dual investment. Strategi dual investment itu ada dua, yaitu sell high dan buy low. Nah, di sini untuk penjelasan dari dual investment ini itu teman-teman kayak membuat sebuah kontrak dagang gitu dengan broker yang kalian pilih, contoh Mobe ya, untuk membeli atau menjual koin atau token kripto tertentu di harga yang udah kalian sepakati dengan broker tersebut dengan jangka waktu yang juga sudah kalian tentukan, sekaligus kalian tenor itu kalian akan mendapatkan imbal hasil yield, baik itu nanti akan kena strike price ataupun tidak kena strike price. Oke, kita akan coba bedah untuk strategi dual investment ini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu buy low, teman-teman bisa lihat di sini ya, itu kita misalkan ya di sini punya nih dua koin stable coin, contoh ya itu USDT dan USDC. Kita membuat sebuah kontrak dagang kepada broker yaitu ingin beli Bitcoin di harga 80.000. Ya, strike price ini adalah harga kontraknya teman-teman. Dan di sini itu kita pilih jangka waktunya berapa, kita mau nunggu berapa lama, 4 hari, 5 hari, 7 hari ya, 11 hari atau 2 minggu, 14 hari misalkan. Di sini ya, harganya kan saat ini misalkan Bitcoin ya. Ini harga Bitcoin ya teman-teman di sini tuh. Dan ini juga harga Bitcoin. Di sini harga Bitcoin itu di 84.000. Kamu buka kontrak atau ingin beli Bitcoin di harga 80.000 dengan tenor waktu contoh 5 hari. Nah, ketika misalkan strike price ini kena atau 80.000 ini pas jatuh tempo itu kena, misalkan jatuh temponya 5 hari dan di hari tersebut harga Bitcoin 80.000, maka stablecoin yang kalian miliki ini nih itu akan dibelikan Bitcoin teman-teman. Nah, kalian selain membeli Bitcoin itu kalian juga dapat yieldnya. Yieldnya ini itu juga dalam bentuk Bitcoin teman-teman. Kalau di sini yang di bawah itu kalau misalkan harganya 84.000 nih Bitcoin saat ini, terus 5 hari ke depan ternyata harga Bitcoin itu nggak nyentuh 80.000, apa yang akan terjadi? Kalian nggak akan beli Bitcoin, tapi teman-teman stablecoinnya itu akan tetap di hold, cuman kalian akan tetap dapat yieldnya. Di sini akan tetap dapat yieldnya. Jadi di sini penjelasannya ada di sini, nanti teman-teman bisa pause video ini buat baca. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar ya. Nah, ini untuk buy low. Sekarang kita akan di sell high. Nah, untuk sell high ini sebenarnya kebalikan dengan buy low ya. Di sini kita contoh punya Bitcoin nih. Kita sudah punya Bitcoin. Harga Bitcoin saat ini 84.000 misalkan. Kita ingin menjual Bitcoin ini dengan jangka waktu misalkan 5 hari di harga 88.000 ya. Nah, kalau misalkan kejual, Bitcoin kalian akan di switch menjadi USDT ataupun USDC teman-teman. Di sini kalau misalkan strike price atau 88.000 nilai kontrak ini kesentuh di sini nih. Nah, pas jatuh tempo nih harganya 88.000 atau bahkan lebih, nanti Bitcoin ini bakal dijual dan teman-teman dapat yield. Nah, yieldnya ini berupa USDC ataupun USDT. Nah, jika ini nggak nyampe misalkan 84.000, tok naik ke 85.000, terus turun lagi jadi 84.500. Nah, Bitcoin kalian akan di hold dan kalian akan tetap dapat Bitcoin kalian ya. Bitcoin kalian di hold, terus kalian dapat yield berupa Bitcoin di sini teman-teman. Jadi kayak gitu sih analogi sederhananya, simpelnya kayak gitu.
untuk strategi di dual investment ini ya. Oke, kita akan lanjut ke cara yang kelima ya teman-teman. Nah, untuk cara yang kelima itu yaitu strategi delta neutral trading ya teman-teman. Nah, di sini tuh teman-teman membuka dua open posisi, yaitu pertama buy di spot dan juga short di futures market dengan leverage 1 kali. Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman. Kalian itu buy koin crypto di market spotnya dan short di market futuresnya dengan nominal modal yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Pertanyaannya, dari mana profit dari trading dengan cara seperti ini? Oke, ini akan aku jelaskan ya. Jadi, di market futures itu, ini market futures teman-teman. Ini ada yang namanya pendanaan atau funding rate ya. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara spot market dan futures market. Nah, sebenarnya funding rate di futures market itu apa? Nah, funding rate di futures market itu digunakan untuk menyeimbangkan dan menyamakan harga koin di futures market dengan yang ada di spot market, teman-teman. Apa yang mempengaruhi nilai dari funding rate yang ada di futures market ini? Nah, kalau misalkan nih harga koin di spot market itu lebih tinggi dibandingkan di market futures, nah itu funding rate-nya negatif, teman-teman. Nah, kalau harga koin di spotnya lebih rendah dibandingkan di market futures, maka funding rate-nya itu positif. Nah, untuk melakukan strategi delta neutral trading ini, itu kita harus mencari koin yang punya funding rate positif, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman nampak ya di gambar ini atau di contoh sebelumnya nih. Nah, di sini ya, saya akan coba zoom terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini saya ambil contoh Hippo ya, koin Hippo. Ini bukan saran buat beli koinnya, tapi di sini hanya sebagai contoh. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasannya harga di spot marketnya ini ya, itu lebih rendah dibandingkan di futures market, teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ini untuk satu koin Hippo itu 0,00421. Sedangkan untuk yang di futures market itu 0,00422. Jadi harganya lebih tinggi di futures market sehingga funding rate-nya di sini positif, teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Di sini pertanyaannya, kenapa harus memilih yang funding rate-nya positif, teman-teman? Karena kalau funding rate-nya positif ya, seperti yang saya jabarkan tadi, harga koin di futures market-nya itu jauh lebih tinggi daripada di market spotnya. Hal ini dikarenakan banyak orang yang melakukan long position dibandingkan open short position. Nah, karena ketidakseimbangan ini, orang yang melakukan long itu akan membayar pajak untuk orang yang melakukan short. Nah, ibarat kasarnya kayak gini, orang yang long itu ngerusak harga dan orang yang short ini menjadi pahlawan karena mencoba menstabilkan harga, sehingga mereka orang-orang yang short ini akan mendapatkan imbalan gitu dari orang-orang yang ngelong, biar orang-orang yang ngelong ini ketrigger untuk close ataupun segera menutup posisi mereka di futures market tersebut, sehingga harga di spot market dan di futures market itu bisa stabil atau setara lagi, teman-teman ya. Ini untuk penjelasan singkatnya ya, untuk strateginya kayak gini analoginya. Sorry. Di sini nih di spot market, ini di spot market teman-teman, dan ini di futures market. Misalkan teman-teman buy koin Hippo tadi ya di dengan modal $50, terus kalian nge-short di market futuresnya sebesar $50. Jadi total modal kalian adalah sama-sama $50 untuk open posisi di setiap marketnya. Nah, di sini saya tekankan lagi, untuk di futures market itu leverage-nya 1 kali, teman-teman. Nah, untuk strateginya gimana nih strateginya? Biar kalian nggak rugi tuh kalau di market kayak gini dipakai strategi delta neutral trading. Nah, teman-teman, itu strateginya kalian itu pasang stop loss atau take profit berkebalikan di kedua market tersebut. Ini sebagai contoh saja ya. Misalkan di market spot kalian setting take profit 25%, maka di futures market kalian bikin stop loss 25%. Kalau misalkan di market spot itu stop lossnya 25%, maka di market futures itu kalian bikin take profit 25%. Kok bisa kayak gini sih? Jadi aku bakal kasih gambaran singkatnya dulu nih. Kalau misalkan koin Hippo tadi naik 50% ya, jadi modal di
spot market kalian itu dari $50 itu jadi $75 teman-teman. Nah, kalau di futures market kalian nge-short tadi, teman-teman bisa kembali lagi di trading futures kalau misalkan teman-teman lupa ya. Kalau nge-short kan itu harga koinnya naik, maka kalian rugi karena nanti kalian bayar pinjamannya jauh lebih besar ya. Jadi kalau misalkan ini untung 50%, berarti ini rugi 50% teman-teman. Di sini nih, untung dari spot ini itu bakalan dipakai nutup untuk rugi yang ada di futures market. Nah, tapi kalau misalkan ini koinnya turun, berarti kalian rugi, misalkan rugi 50%. Di sini berarti di futures market kalian untung 50% teman-teman. Nah, keuntungan dari futures market ini nanti digunakan untuk menutup kerugian yang ada di spot market. Jadi kayak gitu untuk simpelnya. So, ini gua rasa juga agak belibet ya untuk ngomongnya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, kalian tanyakan aja di kolom komentar lah. Oke, kita akan lanjut ke cara ke-6, yaitu menjadi airdrop hunter. Apa sebenarnya airdrop hunter itu? Nah, airdrop hunter itu kita berpartisipasi itu pada sebuah project baru dengan misi yang beraneka ragam. Ada yang harus trading, ada yang harus staking, dan menguji coba sistem jaringan blockchain di sebuah project, atau istilahnya tuh kayak testnet lah. Kalau trading dan staking ini biasanya disebut dengan retro airdrop teman-teman. Jadi kalian itu perlu modal dulu biar nanti dapat reward dari project airdrop tersebut. Nah, di sini untuk kalian yang mau garap airdrop itu kalian perlu tools ini. Yang pertama ada CryptoRank sebagai terminal untuk mencari informasi detail tentang project airdrop lagi teman-teman. Dan kalian juga perlu sosial media seperti X, Telegram, TikTok, YouTube, dan Discord untuk memperjelas informasi. Dan biasanya itu sebagai bagian dari beberapa misi di airdrop ya. Kalian disuruh follow, kalian disuruh retweet, kalian disuruh subscribe, kalian disuruh like, kalian disuruh join channel Telegram, kalian disuruh join di channel Discord dan sebagainya gitu. Nah, yang terakhir nih, yang ketujuh, yaitu kalian jadi liquidity provider teman-teman. Oke, aku mau disclaimer dulu di sini. Kalau misalkan kalian mau jadi liquidity provider, aku menyarankan teman-teman jadi liquidity provider di stablecoin aja ya. Di sini stablecoinnya ada USDT dan USDC ya. Nanti teman-teman itu kalau misalkan jadi liquidity provider yang masih awal, kalian mendingan pilih aja tuh jadi liquidity provider untuk di stablecoin aja. Nah, apa sih tugas dari liquidity provider itu? Ya, kita jadi pembuat liquidity teman-teman di sebuah pool yang nantinya akan dimanfaatkan orang lain untuk mengkonvert atau mengonversi koin atau token kripto mereka di pool yang kita buat, dan kita akan memperoleh untung dari fee setiap konversi atau setiap transaksi yang dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, untuk skemanya seperti ini teman-teman. Oke ya, jadi gitu aja sih teman-teman ya, untuk 7 cara cuan di market kripto yang saya bisa share di video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar ya. Jangan malu-malu, kalian tanyakan saja karena saya juga masih belajar untuk mencoba menjelaskan sesuatu hal gitu loh. Oke, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next konten aku berikutnya. Bye bye.